firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27 mencitrakan tentang Mara dan Elim. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, jelas sekali Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dalam penyeberangan mereka menemukan Laut Teberau. Tuhan melakukan mujizat, Laut Teberau itu terbelah dan mereka bisa melewati Laut Teberau dan sampai kepada padang gurun Sur selama 3 hari. Dan di saat itu bangsa Israel kehausan karena tidak ada air. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Mereka haus dan meminta minum kepada Musa. Dan mereka menemukan tempat yang pertama adalah Mara. Ada sumur di Mara. Bagi Bapak Ibu yang pernah pergi ke Israel, Holy Land, pasti akan mampir di Mara. Ada sumur yang airnya pahit. Musa mulai berseru kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bagaimana cara untuk memberikan minum kepada bangsa Israel? Dan Tuhan berkata dengan tegas kepada Musa, ambillah sepotong kayu dan buanglah ke dalam sumur. Musa mengambil sepotong kayu dan dia buang ke dalam sumur. Dan air yang pahit dalam sumur itu berubah menjadi air yang manis. Dan mereka bisa minum sepuas-puasnya. Tuhan melakukan mujizat lagi lewat Musa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup kita ini kadang-kadang merasa pahit. Banyak kepahitan-kepahitan yang ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan baik. Memasuki tahun 2025 ini, Tuhan ingin segala yang pahit kita harus tinggalkan. Segala iri hati, kebencian, kedengkian, dendam, amarah yang ada menjadi sampah di dalam hati kita, kita harus buang, kita harus lepaskan supaya hati kita menjadi hati yang baru, roh kita roh yang baru, semua baru di dalam kita memasuki tahun 2025 ini. Karena saya percaya segala sakit penyakit kita, segala kutuk-kutuk kita, segala dosa-dosa kita sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Dia menanggung semua dengan tuntas dan berkata sudah selesai. Oh, kita bersyukur semuanya sudah selesai di dalam tangan Tuhan. Dan saya mau beritahukan hal yang kedua adalah setelah dari Mara, maka mereka berjalan lagi dan tempat yang kedua adalah Elim. Wah, Elim itu adalah terdapat 70 pohon korma dan mata air yang luar biasa. Bangsa Israel bisa makan korma, mereka bisa minum air sepuas-puas karena ada sumber air yang luar biasa. Nah, itulah yang disebut berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kalau saudara telah meninggalkan dosa, segala kefasikan hidup, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan memberikan segala kecukupan bagi kita. Tetap percaya, jangan takut. Masuk tahun 2025, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah akan Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa tahun 2025 menjadi tahun keberkatan Tuhan, tahun kelimpahan Tuhan, bahkan tahun penuaian jiwa-jiwa yang banyak. Karena banyak orang menemukan mujizat dengan Tuhan dan mereka mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya berdoa semua kita mengalami lawatan Tuhan. Saya berdoa semua kita akan dituntun oleh Tuhan menjalani tahun 2025 bersama dengan Tuhan, dengan damai sejahtera yang besar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa buat semua saudara dimanapun engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.